Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Anda kalau nggak punya bukti, ini bilang kan, dia bilang Fadli ini bahaya ini. Ini banyak fitnah, banyak tuduhan, nggak ada bukti. Anda bicara Berarti tanpa salah? fakta. Okay. Ya salah dong Anda. Anda gitu. jangan. Anda masih menyaksikan Q&A Capresku bukan Capresmu. Nah tadi perdebatannya sempat sengit begitu terkait misalnya kelemahan dari masing-masing calon presiden. Tadi justru malah kita dengarnya malah lebih positif semuanya gitu ya. Bang Willy silakan. Andini, ini menunjukkan bahwasannya apa yang ditandaskan oleh Mbah, oleh Kang Maman, oleh Bung Rey, teman-teman ini masih terjebak pada kacamata kuda ya. Ini yang membuat kemudian kompetisi setelah berkompetisi habis itu baper. Ini kalau dalam perspektif Mbah Sujiwotejo ini kan taklid semua. Nah ini kalau kita refleksikan dalam konteks kekinian, kenapa politik kebencian begitu marak? Kita hidup di dalam era post-truth gitu ya. Basisnya bukan lagi objektivitas tadi ketika ditanyakan apa kelemahan, apa kekuatan. Masing-masing tidak mampu mengeksplor itu. Nah basisnya adalah kemudian apa yang mereka percayai itulah kebenaran. Ini susah. Jadi saya minta kepada Bung Andre, Bung Noel, Bung Rama, berkompetisi itu suatu keniscayaan di dalam dunia ini. Apapun itu. Hukum alam itu berkompetisi, tapi kemudian kita harus objektif meletakkan kapan kita berkompetisi, kapan kita bernegara dan berbangsa. Kita harus tahu pakem-pakemnya itu. Tidak setiap hari kemudian kebencian direproduksi untuk kemudian fragmentasi, pecah belah ini terjadi di bangsa ini. Terlalu kecil sebuah kompetisi ini, terlalu mahal harganya kalau kompetisi ini memporak-porandakan bangunan-bangunan yang pernah disolidkan oleh para pendiri bangsa kita. Kalau Bung Andre masih baper, terus kalau Bung Noel juga masih baper gitu, apalagi ada pemain baru gitu ya. Ini baper ini nggak ada batasan, nah ini susah kita. Jadi kita harus tahu kapan kita berkompetisi dan kapan kita berkawan gitu. Dulu Soekarno dengan Natsir di DPR itu berdebat sengit, tapi begitu di luar mereka berteman sangat hangat sekali, sangat humble sekali. Nah jadi saya pikir ini mempertontonkan kepada publik juga harus tahu. Tidak setiap hari kemudian keluarga bisa pecah, bersama tetangga bisa tidak bertegur sapa, ini bubar kita sebagai negara bangsa. Jadi saya melihat mereka bertiga ini kacamata kuda dan taklid dalam proses belum dewasa untuk kemudian di mana perbedaan-perbedaan, nggak perlu kita harus subjektif. Kita harus meletakkan mana perbedaan-perbedaan yang objektif lah. Betul ini masih labil gitu kalau mungkin dikatakan. Saya jawab dulu ya. Nah. Kami kebetulan saya pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Pak Prabowo sudah menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana kenegarawanan beliau. Setelah Pak Jokowi dinyatakan menang oleh Mahkamah Konstitusi, beliau hormat dan mendukung Pak Jokowi, bahkan beliau datang pelantikan Pak Jokowi, beliau memberikan hormat kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia yang dilantik waktu itu, dan bahkan kita menunjukkan posisi sebagai oposisi yang konstruktif di saat seluruh partai pendukung Pak Jokowi ngambek sama Pak Jokowi ya. Waktu itu Pak Budi Gunawan gagal dilantik jadi Kapolri, Pak Prabowo datang ke Istana Bogor memberikan dukungan moral dan dukungan politik sehingga Pak Jokowi punya nyali waktu itu untuk melantik Pak Badrodin Haiti. Jadi kita insya Allah nggak baper Bang. Bahkan abang tanya sama Bang Ruhut Sitompul itu. Kan kami berbeda pandangan ya, berbeda kubu. Diskusi panas di televisi, tapi kalau ketemu di kehidupan sehari-hari sangat indah ya Bang Ruhut. Jadi salah kalau Bang Willy bilang kami baper. Kami pendukung Pak Prabowo, menghormati perbedaan politik, menghormati perbedaan pandangan, menghormati karena kami ini diajarkan sebagai pejuang politik Bang. Jadi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi. Jadi abang jangan ngajarin buaya berenang kalau kami gitu lah. Nggak tahu kalau yang lain ya. Terima kasih. Ben, silakan.
Sampai detik ini sih kita para pendukung Jokowi malah lebih rileks sebetulnya ngeliat perbedaan hari ini. Karena Jokowi mengajarkan ya demokrasi itu kan pesta. Ya senang-senang aja sih, ngapain sih ribet-ribet gitu loh. Jadi kalau di luar off air nih berteman sebenarnya? Teman semua enggak deh, enggak. Okay. Kita ngeliat pesta demokrasi ini ya, ini kan cuman instrumen demokrasi yang harus kita nikmati bersama, bukan harus berkelahi. Makanya kita, ya kita gini lah, lihat contoh sederhana lah. Contoh yang paling sederhana kita lihat Pak Jokowi masih mau berkuda dengan Pak Prabowo lah, itu contoh yang paling sederhana kok. Kalau Mas Rama gimana? Kalau apakah bisa move on gitu, nggak baper? Kalau misalnya nanti tidak tercapai salah keinginannya. kalau baper lah. Kita kan udah saya bilang dari awal, Selendang Putih ini berkarakter. Jadi biar bagaimanapun kita tetap yang sudah kita pegang itu gitu. Seperti kalau Pak Gatot ini harus kemana ya kita nggak akan dukung. Kalau kita tetap nggak baper lah. Dan teman-teman juga Selendang Putih ini bawa misi Mbak, bawa misi perdamaian, mendamaikan mereka berdua ini gitu. jadi karakternya Selendang Putih itu apa sih dari tadi karakter disebut? Karakternya kita menyatukan semua umat gitu. Jadi maksudnya penengah. Iya, gitu. Penengah. iya. Daripada ribut kan kita pusing gitu. Penengah tapi kalau Jokowi jadi capres nggak mau jadi cawapres Iya. ya nggak penengah dong, nggak netral dong berarti. Sih nggak ada yang ribut ya. Kan kita pengen Indonesia lebih baik itu aja. Kang Maman. Kalau sekarang sedang belanja dukungan ke partai-partai tidak ada, nggak kecewa, drum tidak balik lagi. Tidak. Drum itu menurut saya memang bukan investasi yang ke depan ya. Investasi ke depan adalah anak dan cucu-cucu saya gitu. Itu. Jadi Indonesia ini saya pengen ya nggak kayak seperti inilah gitu. Dan kalau Pak Gatot menang, anak cucu lebih bahagia dibanding Insya Allah. Ini Insya Allah. saya. Kita sadar nggak sekarang lagi ditonton di Q&A, salah satu TV di jam yang ini share ratingnya paling tinggi di Indonesia ya. Artinya jutaan orang nonton, kita menyadari nggak sesama kalau nggak bisa dibilang relawan, pendukungnya masing-masing ini nontonin kita. Terus kalau misalnya Pak Prabowo nonton, Pak Jokowi nonton, Pak Gatot nonton, kira-kira mereka bangga nggak ngelihat apa yang direpresentasikan sama bapak-bapak di sini dari tadi? Takut saya jangan-jangan kalau ini live langsung ditelepon Pak. Kenapa ngomong begitu tadi? Saya nggak begitu loh. Jangan gitu cara ngomongnya. Kira-kira kalau menilai diri sendiri, karena kan menilai calon presidennya dari tadi kayaknya gimana gitu ya, susah untuk kelemahan, susah kelebihan, ya narsis banget. Kalau kita balik, calon presidennya ngelihat Anda ini lagi tampil, kira-kira akan dibilang good job. Atau tadi jangan ngomong begitu bro, karakter saya nggak begitu. Misalnya coba silakan satu-satu deh. Oke, short answer dong nih. Short answer silakan, tentang karakter. Pendek. Silakan, dari yang berkarakter, Mas Rama. Jadi ngomongin karakter nih ya. Enggak, kalau kita memang sama Pak Gatot nggak terlalu berhubungan ekstensif ya. Iya kalau beliau nonton Pak Gatot, saya tahu betul Pak Gatot karena dia tegas dan lain sebagainya. Sekarang Pak Gatot, iya. Kira-kira nonton abang tadi, dia akan bilang good job bos, saya bangga banget diwakilin sama. Kayaknya ngomongnya begitu. Bangga. Kayaknya begitu? Saya bangga gitu. Mudah-mudahan. Oke, kalau Pak Jokowi gimana Mas Noel? Kalau Pak Jokowi kan sudah tahu karakter para relawannya masing-masing ya. Yang modelnya aktivis seperti ini, yang modelnya kelompok akademik seperti ini, kelompok ekonomi seperti ini. Sangat menghargai masing-masing karakter. Gitu. Artinya Jokowi fun-fun aja sih. Karena dia kan bukan pemimpin yang feodal. Betul. Yang apalagi punya karakter yang sangat militeristik gitu loh. Salah, sanksi, salah sanksi. Jadi mengkritik enggak. Jadi dia akan fun aja kan. Nyaman aja. Oh gitu. Okay. Presiden yang selalu nyaman dengan situasi apapun. Oke, Bang Andre. Kalau memang saya ada salah, saya biasa ditelepon sama Bang Fadli sebagai ketua Badan Komunikasi saya. Andre, ada yang sedikit salah. Itu terbuka. Karena kami Partai Gerindra pejuang politik, itu wajar. Setiap manusia pasti punya kesalahan, kekhilafan ya. Pernah dimarahin nggak Bang? Saya nggak pernah dimarahin. Kita nggak ada konsep dimarahi. Kita ada konsepnya diskusi. Ini nggak tepat, kurang baik. Besok ke depan lebih bicaranya seperti ini. Jadi biasa diskusi, debat itu wajar di Partai Gerindra. Pak Prabowo juga mendukung. Tapi debatnya nggak lempar-lemparan handphone kan? Itu kan kata Noel. Kalau ini kan bedanya dia partai, kita kan relawan. Dipersembahkan oleh